Oke, halo. Kali ini gua bakal ngebahas tentang batas kemampuan aplikasi tanggal 19 Juni 2022. Nah, agenda yang akan dibahas itu pertama, apa itu performance test, dan yang kedua, manfaat atau tujuan dalam melakukan performance test, dan yang ketiga adalah bagaimana melakukan performance test, dan yang keempat adalah report atau hasil yang diharapkan saat performance test. Oke, kita langsung ke materi. Apa itu performance test? Singkatnya, itu adalah kegiatan pengujian batas ketahanan dan kestabilan sebuah aplikasi atau sistem. Nah, di sini ada 4 jenis performance test. Ada load testing, stress testing, dan lain-lain. Tapi itu cara penggunaannya sama aja sih. Cuman beda hasil yang diharapkannya aja. Lalu kita akan ngebahas tentang apa sih manfaat atau tujuan kalau kita melakukan performance test. Nah, yang pertama itu adalah memitigasi atau mengurangi risiko aplikasi down saat trafficnya lagi tinggi. Kenapa? Karena lu udah tahu nih si aplikasi lo ini dia bisa menghandle berapa request dalam 1 detik gitu kan. Misalkan aplikasi lo cuman kuat 200 request per detik, ya udah kalau misalkan trafficnya mau melebihi itu lo tinggal batasin rate limiter aja gitu. Jadi nggak sampai membludak gitu kan. Performance test ini dikerjakan nggak harus oleh QA developer ya, tapi bisa juga sama developer langsung gitu kan. Ya kalau misalkan dia full stack sih. Nah, biasanya ada beberapa fokus dalam performance test. Yang pertama itu adalah speed. Ini melihat seberapa cepat sih si aplikasi itu dalam merespon setiap request. Terus yang kedua itu scalability. Seberapa banyak sih aplikasi ini dapat menampung user atau traffic. Terus yang ketiga itu adalah stability. Itu ngelihat seberapa stabilkah aplikasi kalau misalkan trafficnya lagi turun tiba-tiba melonjak naik gitu kan. Nah, terus bagaimana sih cara melakukan performance test? Nah, yang pertama itu adalah harus menyiapkan tools performance testnya. Nah, untuk toolsnya ini sebenarnya ada banyak, tapi yang familiar dan akan dipakai di video ini adalah Apache JMeter. Terus yang kedua adalah sistem atau aplikasi yang akan dites. Nah, karena eh, arsitektur sebuah aplikasi yang akan dites ini seperti ini nih. Ini ada sebuah klien side nih. Klien ini ada web, mobile, atau desktop. Nah, dihubungkan dengan REST API. Jadi yang akan kita tes adalah performance sebuah API-nya gitu. Terus yang ketiga adalah standarisasi. Maksudnya adalah aplikasi dikatakan lambat atau cepat jika dia ngebalikin respon berapa detik. Misalkan batasnya adalah 1 detik. Nah, jika dia ngebalikin respon lebih dari 1 detik, itu dikatakan lambat. Dan sebaliknya, jika kurang dari 1 detik, itu dinyatakan cepat. Oke, kita langsung aja buka tools JMeternya. Jeng 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 jeng. Celep. Nah, ini udah buka. Nah, ini JMeternya udah kebuka. Yang pertama harus dilakukan adalah membuat test plan-nya. Nah, ini default name-nya test plan aja, nggak usah diganti. Terus yang kedua adalah kalian harus buat simulasi seberapa banyak sih user yang akan ngehit ke aplikasi kalian. Nah, karena ini yang akan dites adalah sebuah REST API, gua udah menyiapkan API-nya yang akan dites. Ini nih ada get dan post. Yang ini get ini buat ngelist data dan yang post ini buat nge-insert data. Ini si API ini dijalankan di laptop gua atau localhost. Ini menggunakan PHP yang gampang aja. Nanti source code-nya dilampirkan lah. Oke, langsung aja kita buka JMeternya. Terus kita akan buat simulasi tesnya. Kita zoom dulu. Gimana cara zoomnya ya? Oh, gini. Terus klik kanan. Terus tambah thread user, thread group.
Nah, di sini ada tiga field nih yang harus diperhatikan. Yang pertama ini adalah seberapa banyak sih user yang akan mengakses aplikasi kita. Misalkan kita setting 100 user, terus agak di bawahnya ini ada eh, periode, satuannya detik. Gue pilih, lu bisa 10 detik atau 60 detik gitu kan. Nah, gue pilih 1 detik aja. Terus ada loop count-nya ini 1. Jadi cara baca gini. Jadi ada 100 user dalam 1 detik yang akan mengakses aplikasi lo 1 kali gitu. Oke, terus karena itu menggunakan API, berarti kita menggunakan HTTP request. Kita bikin aja, klik add, tambahkan HTTP request. Ini udah ada, terus kita namakan ini adalah get data. Terus kita isi protokolnya HTTP, server atau IP-nya kita menggunakan localhost. Terus portnya port default 80. Ini disesuaikan dengan aplikasi kalian ya. Terus metodenya get. Terus kalau path-nya kita ambil dari sini, copy, terus kita paste. Oke, selesai untuk yang get. Terus kita mau duplikasi buat yang kedua. Ini insert data. Terus metodenya post. Terus endpointnya kita pakai yang ini. Kita ganti semua. Nah, di sini aduh, geser-geser. Nah, di sini si API post ini dia menggunakan form data ya. Jadi kalau misalkan pakai JSON, nanti kalian taruh di body. Nah, di sini kalian bisa menggunakan JSON. Tapi kalau karena ini pakai form data, kalian taruh di parameter. Terus kalian bisa tambahkan parameternya. Tadi itu parameternya nama. Kita isi value-nya dengan Anda. Terus kita tambahkan lagi. Di sini ada field-nya, alamat itu jauh atau Jakarta. Terus juga adalah jenis kelamin itu L double. Nah, ini udah selesai untuk setup HTTP request-nya. Terus yang kita butuhkan selanjutnya adalah melihat history dari pengetesan ini gitu. Jadi kita akan melihat historinya gitu dari 100 user itu, apakah ada yang error, apakah ada yang berhasil gitu kan. Terus dari 100 user itu dia kirim data apa aja gitu kan. Nah, cara ngeliatnya kita menggunakan listener. Nah, gue pilih yang ini nih. Yang ini 1, terus 1 lagi. Yang table. Nah, kan masih kosong nih ya. Terus yang perlu diperhatikan adalah ini nih, ada waktu, terus juga ada 0/0. Nantinya kalau misalkan diklik start, nanti ininya bergerak nih, periodenya nih berapa lama dieksekusinya. Oke, kita langsung aja start. Semoga nggak ada yang error. Oh iya ya, bentar. Kalau misalkan API kalian membutuhkan autentikasi yang ditaruh di header, misalkan pakai token JWT atau token basic, kalian bisa tambahkan headernya di sini nih, config mana ya, config header misalkan ya kalian pakai barrier atau misalkan basic gitu kan, kalian bisa pakai di sini. Oke, kita langsung aja lihat hasilnya. Klik start.
Kalau ada warning, pilih no aja atau yes, silahkan. Nah ini nih, lihat nih. Tuh. Oke, ini berhasil nih. Nah ini ketahuan nih ada yang get data, kita bisa lihat requestannya, dia ke sini metode get. Terus juga kita bisa lihat juga responnya. Ya ini apa nih? Oh, nggak ada data. Terus kita bisa lihat pas di insert, di sukses. Yang get lagi, tuh ini ada datanya. Keluar. Gitu. Terus kita lihat result yang satu lagi. Apakah ada error? Wah, tidak ada error. Jadi si aplikasi ini berhasil melakukan load test sebanyak 200 request dalam 1 detik. Jadi soalnya nggak ada yang error ya. Terus kita akan mencoba batas kemampuan si aplikasi ini atau API ini kan, seberapa banyak sih dia bisa menampung requestan gitu kan. Terus kita clear lagi. Nah, jumlah usernya kita banyakin aja, misalkan jadi 500. Nah, ini sekalian kita coba simulasi error ya gitu kan. Simulasi error, apakah kalau ada 500 user di detik yang sama, apakah ada error atau tidak, nanti kita akan lihat. Oke, ini udah di clear. Kita langsung aja klik start. Terus no. Jeng. Nah, ini kelihatan nih kalau misalkan ada 500 orang dalam waktu yang bersamaan di detik yang sama, itu si aplikasi ini bisa menyelesaikan requestannya dalam waktu 11 detik. Terus kita lihat apakah ada yang error. Oh, ini ada yang error nih. Tuh. Kenapa bisa error ya? Tergantung macam-macam sih penyebabnya sih. Oke, gitu aja kali ini video tentang JMeternya atau batas kekuatan aplikasi. Jadi si aplikasi ini nih, sampel aplikasi ini, dia ini nggak lolos nih tes kalau misalkan ada requirement 500 request dalam 1 detik. Jadah!